Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah liman istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ma'asyiral muslimin, hadirin ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadat haji dan umrah adalah merupakan salah satu ibadat, satu dari arkanul Islam yang 5, sebagaimana dalam hadis-hadis sahih baik Bukhari, Muslim dan yang lainnya, bahwa arkanul Islam yang ke-5 adalah haji, termasuk di dalamnya umrah. Selama hidupnya Rasulullah SAW melaksanakan haji 1 kali dan umrahnya 4 kali. Kalau kita bisa saja ya, sudah berhaji 3 kali, 4 kali. Begitu juga umrah mungkin setiap tahun. Rasulullah selama hidupnya haji 1 kali dan umrah 4 kali. Haji disyariatkan di tahun ke-6 Hijrah. 6 tahun Rasul berada di Madinah, baru haji disyariatkan. Kalau sholat kan di tahun ke-11 dari kenabian di Madinah, di Mekah, melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Lalu saum Ramadan di tahun kedua Hijrah. Di tahun kedua Rasulullah di Madinah. Haji di tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-6 Rasul di Madinah. Baru disyariatkannya haji. Maka Rasulullah bersama para sahabatnya berangkat untuk melaksanakan ibadah umrah di tahun ke-6 itu. Tapi ternyata tidak sampai ke Mekah, artinya ke Masjidil Haram, hanya sampai di Hudaybiyah. Kenapa? Dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Dalam arti Rasulullah dan para sahabat tidak diperkenankan untuk memasuki kota Mekah apapun alasannya. Maka disitulah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ya, terjadi perjanjian Hudaybiyah. Setelah itu, maka salah satu dari perjanjian Hudaybiyah, tahun itu Rasulullah tidak masuk ke kota Mekah. Beliau bersama para sahabat kembali lagi ke Madinah. Ini setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Balik lagi ke Madinah. Nah, baru tahun berikutnya, tahun ke-7, beliau bersama para sahabat berangkat lagi untuk melaksanakan ibadah umrah. Nah, umrah di tahun ke-7 disebut juga merupakan umrah qadha.
sebagai pengganti umroh di tahun ke-6. Berarti umroh pertama tuh bagi beliau di tahun ke-7 itu. Tahun ke-8 kembali berangkat umroh. Tahun ke-9 kembali berangkat umroh. Tahun ke-10 berangkat bersama hajinya. Di tahun ke-10 ada riwayat yang mengatakan ketika itu Rasulullah berangkat bersama para sahabat untuk melaksanakan ibadah haji tidak kurang dari 100.000 jamaah haji. Ini haji dan umrah Rasulullah. Jadi hajinya 1 kali di tahun ke-10, umrahnya 4 kali. Tahun ke-7, ke-8, ke-9 dan ke-10. Dan haji yang terakhir, umrah yang keempat ini bersama dengan hajinya. Jadi berbeda Pak dengan orang-orang grogol. Ini grogol garogol ya? Saya lupa nih. Grogol Pak. Ada grogol, ada garogol. Ada Samarang, ada Semarang. Kalau garogol di Garut Pak. Garogol di Garut. Kalau grogol di Jakarta ya. Kalau Semarang ya di sana. Semarang. Kalau Samarang di Garut. Beda ya Pak. Kalau ini grogol ya. Bukan garogol. Grogol. Berbeda dengan orang grogol dan orang garogol. 1 kali pemberangkatan haji, berkali-kali umroh. 1 kali berangkat umroh, berkali-kali umroh. Ini sering Pak. Saya bukan katanya, tapi saya menyaksikan. Menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, mendengar dengan telinga saya sendiri. Bahkan seringkali dipertanyakan dan diminta untuk kembali melaksanakan umrah selama berada di Mekah, ke Tan'im. Misalnya hari ini selesai melaksanakan umrah, besok berangkat lagi ke Tan'im, umrah lagi, kan begitu Pak. Jadi 1 kali pemberangkatan haji atau 1 kali pemberangkatan umrah dilakukan berkali-kali umrah. Ini oleh orang garogol dan grogol. Sementara Nabi 1 kali pemberangkatan umrah hanya 1 kali umrah. 1 kali pemberangkatan haji hanya 1 kali umrah. Sehingga selama hidupnya beliau hanya umrah 4 kali dan haji 1 kali di tahun ke-10 Hijrah. 81 hari menurut riwayat, 81 hari setelah Rasulullah melaksanakan wukuf di Arafah, maka Allah memanggil dia untuk meninggalkan alam yang fana ini, yang diawali dengan turunnya ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati 'alaikum wa raditu lakumul Islam madinah. Itu turun di Arafah di saat beliau sedang wukuf di Arafah. Nah, setelah itu 81 hari beliau wafat. Ma'asyiral muslimin. Kemudian yang kedua, jadi haji dan umrah itu bukan aturan para ulama, bukan aturan kiai, ya, bukan aturan habaib gitu. Tapi haji maupun umrah adalah aturan Allah. Aturan Allah. Para ulama sepakat, nanti mudah-mudahan saudara kita yang nanti berangkat nanti di sana, siapa saja saudara-saudara kita yang berangkat nanti travel, salah satu programnya adalah
selama di Mekah itu, di Mekah, di Madinah ada tur, ada ziarah ke beberapa tempat. Awas jangan salah Pak ya. Ziarah kalau di kita ziarah apa Pak? Ziarah kubur. Kalau di situ mah ziarah tur gitu Pak. Memang saya juga awalnya begitu. Tahun 93 saya pertama kali melaksanakan ibadah haji. Itu kok supir-supir sering neriakin ziarah. Kok ziarah? Awalnya sih nggak paham Pak. Saya ngerti arti ziarah, tapi ziarah di Garogol kan datang ke kuburan. Ini saya tanya, kalau kata bahasa kita, ziarah kemana? Aneh yang ditanya. Iya, akhirnya Pak ke Kuba, misalkan disebutkan Pak, ke Uhud gitu, ke Honda. Oh, ziarah itu berarti kalau kita mah tur. Nah, ini hamba Allah yang berbahagia. Jadi haji maupun umroh itu bukan aturan manusia, tapi aturan Allah. Aturan Allah. Nah, para ulama sepakat yang namanya aturan Allah itu ada ketentuannya berdasarkan dalil. Nanti makanya sekali lagi siapa saja dari saudara-saudara kita yang melaksanakan haji atau umroh nanti oleh travel atau oleh pelaksana haji atau umroh akan dibawa ziarah tur, diantaranya ke Uhud. Di situ kita akan melihat, menziarahi para syuhada Uhud, ya, syuhada Uhud. Di situ yang terkenal adalah Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah yang gugur di medan perang Uhud. Yang ininya kan dadanya dibelah, kemudian hatinya diambil oleh Hamsi atas perintah Hindun, ya, atas perintah Hindun. Lalu setelah itu hatinya diambil kemudian dikunyah saking bencinya kepada Sayyidina Hamzah. Itu yang membuat Rasulullah betul-betul terluka sakitnya. Dari situlah Hamzah dikubur. Sekarang terkenal yaitu kuburan para syuhada Uhud. Nah, tidak jauh dari situ ada masjid, sekarang namanya Masjid Syuhada. Nah, di samping masjid ada maktabah. Maktabah itu kalau kata kita perpustakaan. Tapi perpustakaan di kita kan menyediakan buku untuk dibacakan ya, bukan untuk diambil kan. Kalau di sana enggak, maktabah di sana kita datang ke sana, siapapun jamaah haji atau umroh untuk minta buku dan diberi Pak. Ya, tapi saya minta kepada saudara kita ya nanti bilangnya jangan dari Beijing, jangan bilang dari Beijing, tapi bilangnya dari mana? Jakarta gitu aja. Kenapa coba? Karena kalau bilang dari Beijing, nanti dikasih bukunya bahasa Beijing gitu Pak. Itu Jakarta gitu. Ya, Jakarta. Bilangnya Jakarta Pak. Nanti dikasih buku. Buku-buku yang dibagi di sana itu ada yang berkaitan dengan akidah, dengan ibadah, termasuk masalah haji dan umroh. Ada sebuah buku yang kecil tentang akidah. Itu saya dapatkan buku itu tahun 93. Pertama saya melaksanakan ibadah haji. Ini sangat menarik gitu Pak, buku itu. Khud aqidataka minal Qur'an was sunnah. Saya tertarik dengan judul buku itu. Khud aqidataka minal Qur'an was sunnah. Kira-kira arti lempengnya begini Pak. Ambillah akidahmu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Itu belum diterjemahkan Pak, tapi saya senang baca itu, ya, karena tipis ya, bisa satu kali baca bisa tamat gitu. Sekarang sudah diterjemahkan, makanya bilang tadi Jakarta, karena terjemahnya bahasa Indonesia. Kalau bilang Beijing, nah misalnya kasih bahasa itu Pak,
Ya, nanti ada nih. Kun aqidataka minal Quran was-sunnah. Mudah-mudahan masih ada itu. Tapi sekarang biasanya ada. Nah di situ ada, di dalamnya ada sebuah judul, syurutu qubulil amal. Syurutu qubulil amal. Apa syurut Pak? Syurutu? Syurutu apa? Tuh, kalau ini mah syurutu kayak ini. Syurutu teh udud. Ududnya siapa Pak? Bukan. Udud buat iblis, buat jin. Bener Pak, kalau malam apa Jumat itu apa? Itu syurutu khusus jin dikasih itu. Temannya dengan kopi. Syurutu itu artinya syarat-syarat. Syurutu qubulil amal. Artinya apa? Syarat-syarat diterimanya amal. Atau dengan kata lain, syarat-syarat diterimanya ibadah. Di situ ada 3 Pak, dalam buku itu. Ya, ini karangan para ulama terkenal di Saudi. Yang pertama adalah al-iman billah, beriman kepada Allah. Yang kedua adalah al-ikhlas. Ikhlas, apa ikhlas Pak? Ikhlas apa? Ridho apa? Ikhlas. Paling susah Pak, ikhlas itu diartikannya susah. Guru saya pernah mengartikan ikhlas dengan bahasa begini, ikhlas tuh. Bahasa guru saya nih. Selik putih celak heran. Tegeuneuh teu maleuh caang bulan 14. Apakah artinya soal? Bahasa Becin. Artinya apa? Ikhlas itu bening Pak, tanpa noda. Jadi kalau memberi ya udah memberi. Tidak ada embel-embel. Kalau udah sholat ya ada, sholat tidak ada harapan apa-apa dari manusia. Benar-benar itu ikhlas begitu. Susah diartikan. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga di situ muwafiq li syar'illah. Muwafiq itu artinya klop, cocok, sesuai. Kalau kata guru saya nyekrup. Tahu nyekrup? Nah, seperti bau dengan mur kan ya? Begitu. Kalau 12 ya 12 Pak. Kalau 12 dengan 13 bisa masuk gak? Nah contoh lihat Pak. Bapak lihat saya Pak. Nih. Saya pakai peci kan? Pakai peci. Ini saya nomor 7 Pak. Peci saya nomor 7. Kenapa? Rupanya kepala saya nomor 7. Makanya kerup. Coba kalau kepala saya nomor 7. Makanya. Lalu pecinya nomor 8. Nyekrup enggak? Toklok. Sekarang pecinya nomor 6. Gimana Pak? Nyengcelek. Nyekrup. Kalau nyekrup mah bagus Pak. Ya. Pas. Inilah menurut buku itu ada 3 syarat diterimanya amal. Landasannya iman, kemudian ikhlas, lalu dilakukan sesuai dengan muwafiq contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berlaku untuk semua ibadah, termasuk di dalamnya haji dan umroh. Nah, jauh sebelum itu saya pernah diajari oleh guru kami di pesantren, ya, agar diterima ibadah atau ibadat seseorang diterima, kira-kira gitu Pak. Ini kata guru saya, diterimanya ibadah seseorang jika syaratnya terpenuhi. Lalu guru saya menjelaskan apa? Ada 4 T. Syarat diterimanya ibadah itu adalah ada 4 T. T Pak. T yang pertama tepat niat. Niat yang tepat. T yang kedua tepat saat. Apa saat? Waktu yang tepat.
T yang ketiga, tepat tempat. Tempatnya yang tepat. T yang keempat, tepat kaifiat. Caranya yang tepat. Ini syarat makbul jamaah. Jauh sebelum saya baca buku itu, guru-guru kami di pesantren sudah mengajarkan itu. Jika ibadat kalian ingin diterima oleh Allah, maka 4 T ini harus terpenuhi. Tepat niat, tepat saat, tepat tempat, dan tepat kaifiat. Niatnya lillah karena Allah. Berbicara haji dan umrah itu jelas dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baita man istata'a ilaihi sabil. Kalimatnya lillah. Kalimatnya lillah, pada situ ada lillah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan olehmu haji dan umrah lillah karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Lihnya di situ lillah itu, lihnya di situ lil milki. Artinya ibadat yang kita lakukan betul-betul adalah milik Allah. Kita nggak punya apa-apa. Jadi benar-benar lillah. Jika kalau kita melaksanakan ibadat apapun lillah, mau dipuji, mau nggak dipuji, mau dilihat, mau pokoknya lillah. Urusannya Allah. Dan disitulah datangnya kemudahan-kemudahan. Itu yang pertama, tepat niat, lillah karena Allah. Yang kedua, tepat apa tadi? Saat waktunya harus tepat. Punten Pak, sekarang nih, boleh nggak sholat isya? Sekarang, Pak, di sini boleh nggak? Di sini boleh nggak sholat isya? Jangan ngelamun. Boleh nggak sholat isya? Di sini boleh nggak sekarang sholat isya? Kenapa? Belum waktunya. Harus tepat tempat, tepat saat. Saatnya harus tepat. Nah, di mana kita nanti jamaah umroh mulai melaksanakan ikhlas niat umroh. Di mana jamaah umroh mulai melaksanakan atau kapan mulai melaksanakan apa itu? Memakai pakaian ihram. Itu harus tepat waktunya. Ya, tepat waktu. Yang ketiga, tepat tempat. Tempatnya harus tepat. Pak, di masjid ini boleh nggak sholat tahiyatul masjid? Di masjid kita boleh nggak sholat tahiyatul masjid? Bagi siapa? Yang baru masuk. Bagi yang masuk yang baru masuk masjid. Tapi bagi yang sudah duduk ada nggak? Yang sudah duduk begini tahiyatul masjid ada nggak? Nggak ada. Bagi orang yang baru masuk masjid. Masuk masjid tempat ya Pak. Sekarang boleh nggak sholat itu masjid di lapangan situ, di halaman? Di situ nggak boleh, bukan tempatnya. Makanya di dalam hadis, idza dakhala ahadukumul masjidah, kudu asup heula baru sholat. Jadi kalau di luar mah nggak bisa. Di mana tawaf? Tawaf di mana? Di sekitar Ka'bah. Boleh nggak di Pondok Gede? Kan ada Ka'bah. Kan gitu Pak. Ya, di mana mikot ada Pak. Ada tempatnya Pak. Ya. Jadi harus tepat tempat, tepat tepat saat, dan tepat kaifiat yang tepat. Kaifiat itu adalah cara. Nah, ini yang akan kita jelaskan ya. Jadi
Karena ibadat itu adalah bukan aturan manusia, bukan aturan para ulama, tapi aturan Allah dan Rasul. Karena itu di dalam melaksanakannya itu harus sesuai dengan aturan. Maka para ulama menyarikan, pertama dalam ibadah itu harus tepat niat, kedua tepat saat, ketiga tepat tempat, yang keempat tepat kaifiat cara. Sedikit dulu tentang sholat dulu ya. Nih sholat dulu contoh dulu nih. Begitu Rasulullah mengakhiri sholat dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Lalu beliau berbalik menghadap jamaah. Itu di saat yang terakhir. Di saat yang terakhir cuman sendiri. Apa kata Nabi? Tidak ada sholat di belakang saf sendirian. Jadi walaupun kamu sholat, tidak sholat. Tidak ada sholat tidak ada sholat tidak ada sholat di belakang saf sendirian. Jadi walaupun dia sholat, tidak sholat katanya. Kata Rasul, ya karena kata saf itu sudah penuh Rasul. Aku bukan tidak mau berada di saf, tetapi aku sudah tidak bisa masuk di dalam saf itu. Kata Nabi, kenapa tidak ditarik? Bukan dicolek, ditarik. Bahasanya ditarik, Pak. Ditarik. Kenapa enggak ditarik? Lalu kamu sholat bersama. Nah, jadi dari sini, walaupun dia sholat, dipandang tidak sholat karena tidak sesuai dengan kaifiat cara. Nah, hadirin Allah yang berbahagia, kembali berbicara umroh tentang kaifiat ini. Jadi sebenarnya dalam umroh itu sangat sederhana. Rukun umroh itu cuma 4. Yang pertama, ihram. Yang kedua, tawaf. Ketiga, sa'i. Keempat, tahallul. Cuma 4. Ini rukun umroh. Sedikit saya jelaskan dulu supaya jelas. Kata para ulama, rukun itu sesuatu yang mesti untuk dilakukan. Apabila salah satu rukun, baik dalam umroh, dalam haji ataupun dalam sholat, tidak dilakukan satu saja rukunnya, maka ibadah tersebut tidak sah. Mesti diulang. Itu rukun pengertian. Jadi sesuatu yang mesti dilakukan. Apabila salah satunya tidak dilakukan, tidak dikerjakan, maka ibadahnya tidak sah dan mesti diulang. Jadi rukun umrah ingat ada 4. Pertama, ihram. Kedua, tawaf. Ketiga, sa'i. Dan keempat, tahallul. Apa itu ihram? Nah, ihram itu diawali pertama dengan mandi. Mandinya seperti mandi Jumat, ya, atau seperti yang disebut dengan mandi junub janabah. Pertama, mencuci 2 telapak tangan. Kedua, mencuci kemaluan. Ketiga, berwudu sebagaimana tadi kita wudu. Keempat, meremas-remas pangkal rambut 3 kali. Kelima, menyiram kepala 3 kali. Keenam, meratakan air di seluruh tubuh. Ketujuh, mencuci kaki. Setelah itu silakan mau sampoan, mau sabunan, silakan. Itu cara mandi janabah. Itu cara mandi untuk sholat Jumat. Itu cara mandi
untuk ihram haji ataupun mencuci udah telapak tangan, mencuci kemaluan, berwudu, meremas-remas pangkal rambut 3 kali, menyiram kepala 3 kali, meratakan air di seluruh tubuh, lalu mencuci kaki. Itu mandinya. Setelah itu, ini ihram, memakai kain ihram, 2 lembar kain untuk laki-laki yang tidak menyarum, tidak mengurung, tidak menyarum, bukan tidak dijahit, bukan tidak dijahit. Ya, tidak menyarum, tidak mengurung seperti ini mengurung, menyarum. Kalau ini kan enggak nih Pak. Ya, setelah mandi lalu memakai pakaian ihram. Untuk laki-laki hanya 2 lembar kain ihram. Tidak memakai apa-apa. Kaos dibuka. Maaf ya Pak ya, celana dalam pun dibuka. Risih ya. Risih enggak Pak? Takut enggak? Saya mau enggak takut. Bener. Enggak takut, kenapa? Kan Allah dan Rasul yang menyuruh. Pasti Allah dan Rasul yang menjaga. Kalau nggak saya begitu Pak. Maaf Pak, maaf ya saya ini Pak mabit di Muzdalifah dalam haji ya. Mabit di Muzdalifah, mabit di Mina bersama jamaah haji kan, bukan 1 kamar 2 orang, bukan. Barak kayak begini Pak. Ya, biasanya adu kepala kayak gitu. Maaf Pak, saya tidak pernah melihat kemaluan mereka. Benar. Padahal mereka nggak pakai celana Pak. Benar-benar dijaga oleh Allah. Tapi ibu-ibu mah pakai, ibu-ibu mah. Ini mah bapak-bapak, laki-laki. Benar-benar hanya 2 lembar kain. Ya. Kan? Begini Pak ya, cuma ini terus kesini selendang. Yang ini kelihatan yang kanan ya, yang kiri kan? Yang kanan, yang benar yang kanan yang terlihat itu. Yang kanan yang terlihat baru kanan. Cuman itu 2 lembar saja, nggak ada yang lain. Jadi jangan merasa risih saya nggak biasa. Ini masuk rukun nih Pak. Ya, katakan, saya mau risih pakai celana, nggak sah itu orangnya. Buka itu. Takut melorot, kan bisa pakai tali, bisa pakai sabuk. Yang paling aman pakai tali Pak. Talinya seperti tambang pramuka atau sumbu kompor. Oh ini enak Pak. Kalau sabuk bisa merorot, ini aja. Saya dipegangin nih oleh nini aki-aki lagi tawaf, alhamdulillah gak copot Pak. Bener dipegang di sini sampai sakit perut ketarik. Jadi tadi ihram itu urutannya mandi, berpakaian ihram 2 lembar kain yang tidak mengurung untuk laki-laki, dan untuk perempuan pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya atau auratnya kecuali muka dan telapak tangan untuk perempuan. Kemudian baru setelah itu ihlal. Apa ihlal? Niat ihlal umroh, niat umroh, ihlal haji, niat haji. Bagaimana ucapannya? Sederhana Pak. Labbaika Allahumma umrotan. Labbaika Allahumma umrotan, atau labbaika umrotan. Cukup sekali.
Jadi boleh labbaika Allahumma umratan, boleh labbaika umratan. Setelah itu baru baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah setelah itu di mana itu? Kan ya? Di miqat. Tadi tempat. Di mana kita mengucapkan itu? Niat umroh itu di mana? Di mana niat umroh itu? Di miqat, di tempatnya. Ya, untuk jamaah haji atau jamaah umroh yang memakai pesawat, katakan menggunakan pesawat Saudia atau Garuda misalnya ya, yang langsung ke Jeddah, maka miqatnya adalah di Qarnul Manazil. Di atas Qarnul Manazil kurang lebih 22 menit sebelum pesawat mendarat di Jeddah. 22 menit sebelum pesawat itu mendarat di Jeddah. Nanti dikasih tahu Pak. Kalau Saudia mana? Miqat kan kita lihat Pak ya, di monitor itu baru perjalanan baru 1 jam 2 jam kan gitu. Nanti mendarat jam sekian ada di situ. Nah nanti miqat juga di situ nanti ada. Begitu sebelum sampai miqat biasanya kru pesawat memberitahu. Atau kita bisa menghitung di sini sudah berapa jam kita berjalan, karena tempatnya 9 jam. Jadi dari Suta ini ya, dari Suta sampai ke Jeddah itu 9 jam. 9 jam. Enggak ada yang 7 jam, enggak ada. Pesawat apapun enggak ada yang 7 jam, lebih cepat enggak ada. 9 jam. Ya. Nanti bisa hitung. Nanti juga diberitahu. Ada maklumat. Bukan hanya itu, di situ nanti ada di monitor. Ya, makanya kalau perjalanan sudah 8 jam, katakan sudah 8 jam, berarti tinggal 1 jam lagi. Kita siap-siap. Saya biasa memimpin jamaah siap-siap memakai ihram tadi. Kalau mandinya udah dari sini, udah mandi di sini, pakai ihram di situ. Ya, kurang lebih 1 jam sebelum pesawat mendarat, kurang lebih setengah jam sebelum sampai miqat. Selesai pakai ihram, kita duduk kembali. Nanti ada maklumat lagi, ada pengumuman bagi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah umroh yang akan melaksanakan ihram, gitu Pak. 10 menit lagi tiba di miqat Qarnul Manazil. Begitu sampai kedip-kedip tuh Pak, di situ kita mulai. Sudah pakaian ihram, tidak ada pakaian lain kecuali itu. Terucap dari mulut kita, labbaik Allahumma umratan. Menangislah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Terus itu 22 menit sebelum mendarat, sampai pesawat itu mendarat. Terus tidak henti labbaik sampai pesawat mendarat. Begitu sampai di sana kita ada pemeriksaan, tidak lama, ya paling lama 1 jam. Lalu keluar, kita naik bis menuju dari Jeddah menuju Makkah. Perjalanan kurang lebih ya
dengan pemeriksaan itu dan ini yang kurang lebih 2 jam. Dan di situ terus talbiyah terus di bis itu sampai di pemondokan atau di hotel. Nanti di hotel ada pembagian kamar, kemudian kita juga makan, ya. Lalu istirahat sejenak, baru kita menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tadi ibadah umroh yang kedua, yaitu tawaf. Kita jalan dari hotel, jalan menuju Masjidil Haram. Mudah-mudahan nanti saudara kita dekat, sambil mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, sambil jalan. Begitu sampai di depan pintu Masjidil Haram yang nanti ada petunjuk untuk langsung ke Ka'bah untuk tawaf, maka berhentilah ucapan talbiyah. Kira-kira beberapa langkah dari situ terlihatlah Ka'bah. Masya Allah, itu yang paling pertama berkesan. Kita akan memilih apa-apa, ya. Lalu hadapkan wajah kita ke Ka'bah, ucapkan doa, Allahumma antas salam wa minkas salam, fahayna rabbana bissalam. Tidak terasa air mata. Cukup 1 kali turun menuju Ka'bah untuk melaksanakan tawaf. Diawali dari sudut Hajar Aswad dan diakhiri di sudut Hajar Aswad 7 kali. Nanti posisi Ka'bah ada di sebelah kiri. Jadi tawaf itu berlawanan dengan arah jarum jam. Diawali di sudut Hajar Aswad dan diawali dari sudut Hajar Aswad, diakhiri di sudut Hajar Aswad. Begitu sampai sudut Hajar Aswad, jadi begitu masuk jangan dulu jalan. Begitu sampai di sudut Hajar Aswad, lurus sudut ini Hajar Aswad. Nanti lurusnya ke Sofa, Pak. Itu lurus. Ada tanda hijau di situ. Itu lurus dulu, baru kita menghadap. Angkat tangan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Lari-lari kecil untuk laki-laki sebanyak 3 putaran. Lari-lari kecil dari sudut Hajar Aswad sampai sudut Hajar Aswad lagi. Dari sudut Hajar Aswad sampai Ruknul Yamani, sudut yang ketiga, lari-lari kecil. Kemudian setelah melewati, baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sampai lari kecil sampai di sudut Hajar Aswad tadi. Jadi dari Ruknul Yamani ke sudut Hajar Aswad Rabbana, berarti 7 kali itu Rabbana. Tetapi dari sudut Hajar Aswad ke sudut Ruknul Yamani tidak ada doa khusus, tidak ada bacaan khusus. Boleh nggak baca? Silakan. Boleh doa? Boleh. Ya, silakan. Justru basahi bibir dengan zikir. Tapi tidak ada doa khusus, tidak ada bacaan khusus. Yang khusus dari Ruknul Yamani ke Ruknul Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, 3 putaran untuk laki-laki, lari kecil. Putaran keempat, jalan biasa. Adapun untuk perempuan tidak ada ramal, tidak ada lari-lari kecil. Jadi selesai tawaf di sudut Hajar Aswad, sebelum sa'i merupakan rukun yang ketiga. Di situ kita disunatkan dulu sholat di maqam Ibrahim. Jadi kalau ini Ka'bah, ini orang-orang tawaf di sini. Nah, di situ ada maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim, tapi tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah. Kalau kita lihat di dalamnya, karena ada kurungan begitu dengan kacanya, dilihat itu ada jiplakan 2 telapak kaki di situ. Nah, jadi sholat itu di belakang itu, ini Ka'bah,
ini orang tua, di situ ada makom Ibrahim. Nah, kita sholat di sana. Kita sholat di situ 2 rakaat. Diawali dengan wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Baru sholat 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Bacaannya gerneng tahu tak? Begitu. Gerendeng. Tidak berjamaah, sholatnya masing-masing. Selesai sholat, duduk sejenak, tatap itu Ka'bah. Gak ngomong, gak berdoa, tatap aja coba. Apa yang terjadi nanti? Disitulah kelemahan kita terasa. Disitulah adanya keagungan Allah. Baru kita nanti boleh di belakang ada jam-jam di situ. Minum jam-jam, baru kita melaksanakan sa'i dari Safa ke Marwah. Diawali dari Safa. Sampai di Safa, hadapkan wajah kita ke Ka'bah. Terlihat sekarang. Ucapkan inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Angkat tangan tinggi-tinggi, bukan begini, apalagi begini. Nih, ini terbuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anzaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Silahkan berdoa apa mau kita. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, tapi awali dari kita. Jadi di sana mintanya jangan yang murah-murah, Pak. Yang mahal. Iya. Rumah mah murah, Pak. Murah rumah. Yang mahal apa, Pak? Ampunan. Yang ramah, yang mahal apa, Pak? Keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Yang mahal, Pak, anak-anak soleh. Ini yang diminta cuman toko, Pak. Mobil, nggak kesana juga dikasih. Berdoa silahkan, boleh dengan bahasa grogol. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Maafkan segala kesalahan hamba ya Allah. Bimbinglah hamba ke jalanmu yang lurus ya Allah. Jadikan anak-anak hamba anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Menjadi keluarga yang qurrata ayunin ya Allah. Kan gitu ya. Setelah itu angkat lagi tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anzaja wahdah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Berdoa lagi. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bertakbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian doa, baru turun dari Safa menuju Marwah, kurang lebih nih sekitar 400 meter. 400 meter lebih. Safa Marwah itu 400 meter. Jadi bolak-balik 7 kali berarti kurang lebih 2,8. Iya. Diawali dari Safa, diakhiri di Marwah. Dari Safa ke Marwah dihitung 1, Marwah Safa dihitung 1. Apa yang dilakukan di Marwah seperti yang dilakukan di Safa. Hadapkan wajah ke Ka'bah, kemudian angkat tangan, takbir, doa, takbir, doa, takbir, doa. Begitu. Selanjutnya nanti diakhiri di Marwah. Selesai rukun yang ketiga, baru tahallul. Apa itu tahallul? Nyukur. Sehingga larangan-larangan umrah menjadi halal.
halal. Tahallul itu halal, menghalalkan, ditandai dengan mencukur. Ada dua cara mencukur itu. Bisa tahlik, cukur dalam arti gundul, bisa taksir dalam arti beberapa lembar saja. Tetapi yang paling utama untuk laki-laki digundul. Digundul itu susah. Di situ formal itu digunting aja dulu. Nanti begitu keluar banyak tukang-tukang cukur bayar 10 real, minta digunduli. Selesai sudah. Sehingga larangan-larangan umrah pun selesai. Apa larangan umrah? Apa larangan ihram? Ihram haji dan ihram umrah sama. Ya. Pertama, tidak boleh apa-apa. Tidak boleh untuk laki-laki larangannya, tidak boleh memakai peci atau menutup kepala selama ihram. Tidak boleh memakai sarung atau kaos kaki. Boleh pakai sepatu. Sekali lagi Pak, bagi jamaah haji laki-laki, jamaah umrah laki-laki selama ihram tidak boleh memakai tutup kepala, pakaian berjahit tadi atau burung, dan memakai alas kaki yang menutupi mata kaki. Boleh pakai kaos kaki? Ngelamun ya. Sekali lagi, tidak boleh memakai alas kaki yang menutupi mata kaki. Boleh nggak bagi jamaah ihram umroh sedang ihram memakai kaos kaki? Boleh, asal dibolongin pas mata kakinya. Boleh, asal dibolongin. Tuh, tidak boleh memakai tadi tutup kepala, memakai baju yang menyaru, kemudian memakai alas kaki yang menutupi mata kaki. Tidak boleh memakai wangi-wangian. Jadi kalau memakai wangi-wangian sebelum niat tadi pakai wangi-wangian disunahkan. Tidak boleh memotong kuku. Tidak boleh memotong rambut dan bulu-bulu yang lainnya. Mau alis, mau kumis, mau jenggot, mau bulu apa saja tidak boleh dipotong, digunting atau dicabut. Bagaimana kalau rontok? Itu mah bukan dicopot, ya bukan digunting, nggak apa-apa. Kemudian dilarang memakai melamar atau menerima lamaran. Melamar atau menerima lamaran selama ihram, baik haji maupun umroh. Dilarang menikah atau menikahkan, jadi wali, termasuk saksi nggak boleh. Dilarang berburu selagi ihram, baik haji maupun umroh. Berburu binatang. Sekarang aku tanya coba, boleh nggak jamaah yang sedang ihram, sedang haji memotong ayam, memotong kambing, boleh nggak Pak? Boleh? Boleh. Yang nggak boleh berburu binatang, berburu makan hewan liar. Berburu, kalau motong nggak boleh. Jamaah haji biasa motong itu, lagi ihram, kurban. Dilarang mematahkan, memetik pohon-pohon ranting yang ada di sekitar itu. Kadang-kadang iseng Pak deh. Ya, jangan tuh Pak. Dan di dalam Al-Quran dijelaskan wala rofasa, wala fusuqa, wala jidala. Tidak boleh pusuk, tidak boleh rofas. Apa itu rofas? Kata-kata yang menimbulkan birahi. Pusuk, perbuatan fasik. Iseng, tas punya teman diumpetin, nah itu Pak, ya itu setan kan bisa terjadi gitu. Dan dilarang jidal, berbantah-bantahan. Ini beberapa larangan yang disebut dengan muharramat bagi jamaah haji maupun umroh selagi sedang ihram. Nah, dengan selesainya tahallul, maka larangan-larangan itu dibolehkan. Jelas Pak ya?
Jadi rukun umrah ada berapa tadi? 1, ihram, diawali dengan mandi, ya tadi kan, berpakaian ihram dan niat. Kemudian yang kedua, tawaf 7 putaran. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, tahallul. Setelah itu boleh. Dan nanti kayak di ihram, jangan sekali-kali karena panas diharudungkan, harudungkan. Ini karena bisa aja panas tadi Pak. Nanti keluar dari hotel panas, ya. Karena panas begini, nah begini nggak boleh. Ya, nggak boleh itu Pak. Tetap ini harus terbuka. Tapi kalau sudah selesai silahkan aja, gitu ya. Dan terbukanya ini bahu kanan itu hanya di saat sedang tawaf. Adapun ketika sa'i boleh. Ketika sa'i boleh kan ihram tadi dirikan, boleh. Sudah boleh. Tidak tertutup. Tapi di saat sedang tawaf itu tidak boleh. Ya, baik haji maupun umrah. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, untuk jamaah umrah ada 2 tawaf. Adapun jamaah haji ada 4 tawaf. Tawaf untuk jamaah umrah, pertama tawaf qudum yang tadi, yang kita bahas tadi, tawaf qudum. Tawaf pertama kali datang kita ke sana. Yang kedua tawaf sunat. Tawaf sunat itu kapan saja. Dan sekarang ada aturan setelah Covid ini, jadi kalau mau tawaf sunat harus memakai kain ihram sekarang ini. Ya, tapi di situ mah ya. Jadi kalau tawaf sunat itu boleh pakaian begini. Tapi sekarang ini dengan padatnya itu, maka kalau mau tawaf ya kita disiasatinya pakai ini aja, pakai kain ihram saya. Tapi tetap saya pakai dalaman hanya ini, pakai kain ihram atas bawah. Kemudian tawaf sunat itu bisa dilakukan kapan saja, bisa sehari 2 kali, sehari 3 kali. Yang paling enak kalau melaksanakan tawaf sunat nanti setelah duha atau waktu duha. Itu paling enak karena orang-orang banyak yang pulang. Menunggu duha pulang, kita datang. Yang kedua nanti setelah asar, karena mereka pada pulang mau maghrib setelah asar. Lalu yang ketiga di malam, misalnya habis sholat isya, mereka udah keluar sholat isya pulang. Nah kita melaksanakan tawaf sunat. Tawaf sunat silakan berkali-kali, tapi ihram umrah hanya 1 kali. Jadi itu tawaf untuk jamaah umrah cuma 2. Tawaf qudum dan tawaf sunat. Adapun untuk jamaah haji ada 4 tawaf. Tawaf qudum, ya, tawaf ifadah tanggal 10 Dzulhijjah, tawaf sunat kapan saja selama ada di Mekah, dan tawaf wada, tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah untuk pulang ke tanah air atau misalnya melanjutkan ke Madinah. Jadi sekali lagi untuk jamaah umrah hanya 2, tawaf qudum dan tawaf sunat. Nah, hadirin Allah yang berbahagia, baik itu ibadat umrah, ibadat haji dan ibadat yang lain, insya Allah akan menjadi ibadat yang diterima. 1, tepat niat. 2, tepat saat, waktunya kapan. Ketiga, tempat di mana kita tawaf, di mana kita sa'i, ya, di mana kita mengangkat tangan, ada aturan tadi. Kemudian tempat kaifiat, syaratnya harus tepat. Contoh, ya tadi ketika sampai di Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, Ka'bah dari sebelah kiri itu kaifiat. Sholat tadi di Maqam Ibrahim bacaan. Nah insya Allah kalau itu terpenuhi, maka ibadat kita insya Allah, apapun ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi amal yang soleh. Ma'asyiral muslimin, umrah ke umrah akan menjadi penghapus dosa. Adapun bagi jamaah haji adalah balasannya surga. Saya kira cukup ini Pak ya. Pak ya, karena waktunya maunya panjang dipraktekin ya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bukan hanya untuk saudara kita yang
bulan ini atau bulan depan yang melaksanakan ibadah umroh, tapi menjadi ilmu bagi kita semua. Insya Allah ya, jika Allah menghendaki kita pun akan umroh. Mau ya Pak? Karena yang saya perhatikan Pak, yang saya rasakan baik itu haji maupun umroh tidak kapok Pak. Saya sebagai pembimbing capek Pak. Bener Pak. Apalagi haji. Capek. Tapi tidak kapok. Justru yang ada apa? Gawok. Kalau kata Pak Gani, bukan kapok, gawok. Hayang deui, mau lagi, mau lagi. Bener Pak. Bener Pak. Dan saya rasakan umroh tahun kemarin atau umroh bulan lalu, di situ penuh hati. Datang lagi begitu lagi. Bener Pak. Inilah panggilan atau doa Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati-hati manusia condong untuk datang ke Baitullah, datang untuk haji maupun umroh. Mudah-mudahan kalau bulan ini hanya 1 atau 2 dari saudara kita, bulan depan dan berikutnya kita yang hadir pada hari ini diperkenankan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Dari mana rezekinya? Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Segala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.